bukan hanya gertakan, Gubernur Papua Lukas NMB benar-benar menutup Papua sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Akankah daerah-daerah lain mengikuti jejak Papua? Keputusan menutup Papua disampaikan Gubernur Lukas NMB sebagai tindak lanjut dari hasil rapat Forkomindo. Saat ini Bandara Sentani yang berada di Kabupaten Jayapura yang menjadi pintu masuk utama ke Papua ditutup selama 14 hari mulai Kamis 26 Maret 2020. Jika berdasarkan hasil rapat Forkomindo setempat, maka bukan hanya Bandara Sentani dan juga bandara-bandara lain, namun juga pelabuhan yang akan ditutup. Penutupan hanya berlaku untuk lalu lintas orang, sementara angkutan barang untuk logistik dan alat kesehatan tetap diperbolehkan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kebijakan untuk lockdown atau menutup wilayah tidak bisa dilakukan oleh daerah karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi para pemangku kebijakan di Provinsi Timur Indonesia itu tetap nekat. Kapolres Jayapura AKBP Victor Magbon, seperti dikutip dari kompas.com, menyebut penutupan bandara sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan penutupan Bandara Sentani menjadi titik dalam tanda petik perlawanan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan tidak ada opsi penutupan wilayah. Kepala Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo pun sempat merilis adanya instruksi Presiden terkait hal itu dan meminta agar polemik terkait perlu tidaknya lockdown dihentikan. Jika tidak segera direspon dengan baik, dalam tanda petik, pembangkangan dari Papua sangat mungkin menjadi trigger bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal serupa. Terlebih jika dilihat dari jumlah korban virus corona saat ini. Padahal di Papua, dalam tanda petik, baru ada 3 pasien positif COVID-19 yang semuanya ada di Kabupaten Merauke dan 33 pasien dalam pengawasan atau PDP serta 728 orang dalam pemantauan atau ODP. Bandingkan dengan DKI Jakarta yang menjadi epicentrum pandemi COVID-19. Hingga kemarin tercatat sudah ada 417 orang positif COVID-19, di mana 43 orang meninggal dunia dan 27 pasien sembuh. Jumlah ODP mencapai 1.872 orang, sedang yang berstatus PDP meningkat menjadi 899 orang. Atau bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang juga berada di luar Jawa. Hingga 23 Maret lalu tercatat ada 11 pasien positif COVID-19 dan 1065 ODP serta 56 orang berstatus PDP. Ingat, lonjakan kasus di Kalimantan Timur sangat drastis. Sebagai contoh, sehari sebelumnya hanya ditemukan 2 pasien positif corona, 103 ODP dan 7 PDP. Bukan baru kali ini saja Papua berani dalam tanda petik melawan kebijakan pemerintah pusat. Lukas NMB sempat beberapa kali membuat pernyataan kontroversial yang tidak sejalan dengan kemauan pusat. Salah satunya terkait penarikan pasukan TNI dari Papua, terutama Kabupaten Duga, Desember 2018 lalu. Alasannya agar masyarakat merasa aman selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Menurut mantan Panglima TNI ini, usulan Lukas NMB tidak tepat karena kehadiran tentara di lapangan justru untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kali ini, kita berharap pemerintah pusat tidak memberikan reaksi berlebihan. Hal itu perlu kita ingatkan, karena ketika Jakarta membuat kebijakan untuk mengurangi sarana transportasi publik sebagai bagian dari penerapan pembatasan sosial atau social distancing, pemerintah pusat langsung menegur. Akibatnya, lalu lintas orang di Jakarta dan sekitarnya tetap tinggi dan berisiko gagalnya kebijakan social distancing. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 pun nyaris dalam tanda petik tak terkendali. Upaya pembatasan sosial atau kini menjadi physical distancing alias menjaga jarak aman menjadi sia-sia manakala sebaran virusnya sudah semakin luas. Sejumlah daerah seperti Sumedang, Banjarnegara, dan Bekasi melaporkan adanya pasien positif COVID-19 yang baru pulang dari Jakarta. Kita tidak menyalahkan yang sudah berlalu dan terjadi, tetapi ke depan mestinya hal-hal semacam itu tidak perlu terjadi lagi. Biarkan kepala daerah membuat kebijakan untuk melindungi daerahnya karena mereka yang paham akan kondisinya. Jika pemerintah pusat khawatir kehilangan wibawa, caranya justru dengan mendukung kebijakan daerah, bukan malah menerapkan kebijakan top-down. Ingat kembali semangat desentralisasi dan otonomi daerah, di mana seharusnya semua kebijakan didasarkan pada prinsip bottom-up.